kemuliaan seorang wanita yang harus kamu ketahui. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Kita pasti pernah mendengar atau bahkan membaca beberapa kemuliaan dan keistimewaan seorang wanita. Dalam hal ini, wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Wanita muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai muslimah solihah. Hal ini telah terbukti dalam banyak hadis bahkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keistimewaan seorang wanita. Dalam Islam, kedudukan seorang perempuan menjadi istri dan ibu sangat dimuliakan peranannya dalam kehidupan. Agama Islam meninggikan derajat seorang perempuan sehingga dia menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya, perempuan memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan perannya dalam kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa kedudukan wanita pada Islam sama dengan laki-laki. Perempuan diciptakan sebagai pasangan buat laki-laki, bukan sebagai budak atau harta yang dapat untuk diperjualbelikan. Berikut pemaparannya. Satu wanita solihah adalah perhiasan dunia. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga. Allah SWT menciptakan wanita beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki. Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja, melainkan juga hati dan pikiran. Layaknya perhiasan, haruslah dijaga dan dirawat. Sebuah hadis menyebutkan, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Hari Muslim dari Abdullah bin Amr. Dua wanita adalah karunia, bukan musibah. Islam memandang wanita adalah karunia Allah SWT. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat, seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Allah SWT berfirman dalam Qs An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Tiga wanita solihah lebih baik daripada bidadari di surga. Para bidadari surga akan kalah dari keistimewaan yang dimiliki oleh wanita solihah yang ada di dunia. Segala bentuk amal yang dikerjakan oleh wanita di dunia, inilah yang membuat wanita lebih mulia dari para bidadari surga. Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Empat wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Sebagai wanita, tentu akan mengalami haid dan nifas. Hal inilah yang menjadi pengecualian dari Allah SWT untuk tidak melaksanakan salat atau puasa. Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi atau kafaroh tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu.
5 wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Pengorbanan luar biasa hidup dan mati seorang wanita ketika hamil dan melahirkan disejajarkan dengan jihad. Sebuah hadis menyebutkan mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena taun, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, syahid. Orang yang mati sakit perut, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Orang yang mati karena tertimpa benda keras, syahid. Dan wanita yang mati, sementara ada janin dalam kandungannya. Hari Abu Daud 3111. 6. Dapat masuk surga dari pintu manapun. Suatu bukti kasih sayang yang tidak terhingga dari Allah SWT kepada kaum wanita yang dapat masuk surga dari pintu manapun. Tetapi, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwa wanita tersebut harus melaksanakan 4 hal, yakni menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, jauhi zina, dan berbakti kepada suami. Sebuah hadis menyebutkan jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hari Ahmad. 7. Surga di bawah telapak kaki ibu. Semua tentu sudah mengetahuinya, bahwa dalam Islam diterangkan kalau surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini juga menjelaskan bahwa pentingnya berbakti dan menghormati seorang ibu. Dari Musa bin Muhammad bin Atta, Abu Al-Mali, Maimunah. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, surga itu di bawah telapak kaki-kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya. Dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Nah, jadi itu beberapa keistimewaan seorang wanita yang sangat Allah tinggikan derajatnya. Jadi jangan pernah menyakiti wanita apalagi ibu sendiri. Harus bisa sopan dan hormat dan berbakti, jangan sampai menyakiti hatinya. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk selalu berbakti kepada ibu.